Pada tahun 1910, seorang pemuda bernama Jacob Golom tinggal di Bronx, New York. Ia adalah anak dari seorang penjahit, dan sejak kecil sudah terbiasa dengan dunia kain serta jahitan. Jacob memiliki minat besar pada olahraga, terutama tinju yang pada masa itu sedang sangat populer di Amerika. Awalnya, ia membuka sebuah toko kecil yang menjual perlengkapan renang. Produk yang ia buat terkenal tahan lama, sehingga ia memberi nama tokonya Everlast, yang berarti bertahan selamanya. Nama itu ia pilih untuk mencerminkan kualitas produknya yang kokoh dan awet. Namun, titik balik besar datang ketika seorang petinju muda bernama Jack Dempsey, yang kelak menjadi juara dunia tinju kelas berat, mendatangi Jacob. Jack mengeluh bahwa celana tinju yang ia gunakan mudah robek saat latihan. Mendengar itu, Jacob pun menantang dirinya untuk membuat celana tinju yang kuat, ringan, dan tahan lama. Hasilnya luar biasa. Celana tinju rancangan Jacob digunakan Jack Dempsey saat merebut gelar juara dunia kelas berat pada tahun 1919. Sejak saat itu, nama Everlast melejit, dikenal sebagai perlengkapan resmi para petinju profesional. Tidak hanya celana, Everlast kemudian mengembangkan sarung tinju, pelindung kepala, punching bag, hingga perlengkapan latihan. Brand ini menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia tinju. Hampir semua legenda tinju, dari Muhammad Ali, Mike Tyson, hingga Floyd Mayweather, pernah menggunakan perlengkapan Everlast. Seiring waktu, Everlast tidak hanya menjadi simbol olahraga tinju, tetapi juga merambah ke gaya hidup. Banyak orang memakai pakaian dengan logo Everlast sebagai fashion streetwear, karena identik dengan kekuatan, ketangguhan, dan semangat juang. Dari sebuah toko kecil di Bronx, Everlast kini menjadi salah satu nama paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia, sebuah warisan yang memang benar-benar bertahan selamanya. Mau aku lanjutkan dengan cerita bagaimana Everlast ikut membentuk budaya tinju Amerika dan ikon pop culture? Anda bilang, lanjut. ChatGPT bilang, baik. Aku lanjutkan dengan kisah bagaimana Everlast tidak hanya jadi merek olahraga, tapi juga bagian dari budaya populer. Everlast, dari ring tinju ke dunia pop culture. Seiring berkembangnya dunia tinju di abad ke-20, Everlast semakin mengakar sebagai simbol olahraga keras itu. Setiap kali ada pertandingan besar, logo Everlast terpampang jelas di sarung tinju, punching bag, bahkan di ring tinju itu sendiri. Namun, daya tarik Everlast tidak berhenti di arena olahraga. Pada tahun-tahun 1960 sampai tahun 1980-an, tinju mulai dipandang bukan hanya sebagai olahraga, tapi juga cerminan perjuangan hidup. Para petinju yang lahir dari jalanan, dari kemiskinan, hingga bisa menjadi juara dunia, menjadikan Everlast sebagai lambang tekad dan daya juang. Film-film legendaris seperti Rocky juga menampilkan perlengkapan Everlast, semakin memperkuat citranya di mata dunia. Bagi banyak orang, mengenakan Everlast bukan sekadar memakai pakaian olahraga, tapi juga menyandang simbol kekuatan mental dan fisik. Masuk era tahun 1990 sampai tahun 2000-an, Everlast merambah ke dunia fashion streetwear. Kaos, jaket, dan celana olahraga dengan logo Everlast dipakai bukan hanya oleh atlet, tapi juga musisi hip-hop, petarung MMA, hingga anak muda yang ingin terlihat tangguh. Merek ini menjadi jembatan antara dunia olahraga keras dengan budaya jalanan. Bahkan sampai hari ini, Everlast tetap bertahan sebagai ikon global. Ia bukan sekadar brand tinju, tapi sebuah identitas bagi siapa saja yang merasa hidup adalah pertarungan, dan setiap hari adalah ronde baru untuk dijalani.